kami hanya ingin memberitahu bahwa program lapor wapres adalah produk gagal karena tidak siap akan kehadiran masyarakat. Ini kayak kita tuh mundur loh, Bu. Mundur 26 tahun ke belakang. Sarana lain. Iya, satu itu, Bu, kan seperti nggak ada kementerian lain. Yang kedua, seperti nggak ada teknologi. Ya kan? Kalau orang-orang harus datang ngantri, aduh, berjam-jam, kemudian ada kuotanya, sehari cuma bisa nampung 50 atau kemarin di extend jadi 60. Kemudian toh yang diterima pun akhirnya kan nggak diterima langsung, Bu. Yang diterima kan hanya petugas pakai komputer, kemudian diketik lagi apa permasalahannya, ini apa. Ini sih sudah ada di zaman Wapres dulu, Pak Umar Wiradikosuma juga sudah ada gitu loh. Jadi mundur 26 tahun ke belakang. Nah, kan sudah dibuka jalur juga melalui nomor WA yang dia. Konyolnya kalau kita WA ke situ, Bu, itu yang terjadi centang satu. Kemarin sebelum berangkat itu bagus, Bu. Prabowo kan sebenarnya mengatakan kalau ada apa-apa langsung kontak saya. Ya, meskipun hati-hati kalau lewat telepon. Ya, kata beliau mewaspadai penyadapan. Cuman kan artinya ya jangan sampai si wakil ini, Bu Fafa ini kemudian kan membuat hal-hal yang sifatnya adalah hal-hal yang kemudian menentukan atau merugikan bahkan gitu. Membahayakan. Tapi yang terjadi kan sekarang nampaknya ini ada kecenderungan untuk kemudian dia sengaja untuk menarik perhatian masyarakat kan, Bu? Gitu kan? Ya, jadi kemana-mana kemudian bagi-bagi susu. Meskipun susunya yang dibagi itu susu yang nggak sehat, Bu. Kan susu kotak yang dibagi. Iya kan kenapa tidak kemudian ngambil misalnya dari petani susu, ya peternak susu yang sedang over dan pada membuang itu, kalau cerdas ya beliau itu kan kemudian bisa memerintahkan itu aja susu milik pribumi itu aja yang kemudian dikumpulkan, kemudian dibeli, itu yang dibagi-bagikan kepada rakyat. Itu namanya kalau itu ya kan gitu. Tapi kan enggak, kenapa yang dibagikan susu kotak yang bahannya adalah dari impor? Ini kan konyol gitu menurut saya. Terus bagi-bagi kaos lagi. Ngapain juga bagi-bagi kaos ya, kalau menurut saya nggak ada hubungannya. Nah, tapi yang menarik gini, Bu. Kita bicara ini di awal pekan kita bicara, dia membuka layanan. Nah, masyarakat boleh ya? Betul mengadu ke Mas Wapres gitu kan. Ke istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan. Betul. Masyarakat kan ini kan meskipun pro dan kontra ya, kan menyambut gembira. Cuman kan sebenarnya gini, ini kayak kita tuh mundur loh, Bu. Mundur 26 tahun ke belakang. Sarana lain. Iya, satu itu, Bu, kan seperti nggak ada kementerian lain. Yang kedua, seperti nggak ada teknologi. Ya kan? Kalau orang-orang harus datang ngantri, aduh, berjam-jam, kemudian ada kuotanya, sehari cuma bisa nampung 50 atau kemarin di extend jadi 60. Kemudian toh yang diterima pun akhirnya kan nggak diterima langsung, Bu. Yang diterima kan hanya petugas pakai komputer, kemudian diketik lagi apa permasalahannya, ini apa. Ini sih sudah ada di zaman Wapres dulu, Pak Umar Wiradikosuma juga sudah ada gitu loh. Jadi mundur 26 tahun ke belakang atau pakai teknologi. Tapi ironisnya, Bu. Nah, tadi Ibu menyebut saya pengamat telematika kan. Nah, kan sudah dibuka jalur juga melalui nomor WA yang dia. Konyolnya kalau kita WA ke situ, Bu, itu yang terjadi centang satu. Centang satu artinya hanya masuk dan tidak dibaca atau jangankan direspon, belum dibaca atau mungkin kepenuhan. Nah, maka kita heran apa ya kok bisa penuh itu. Nah, mungkin ini kalau boleh kita menghimbau, Bu, masyarakat gitu. Mungkin masyarakat malah bisa mempertanyakan gitu loh. Sebenarnya permasalahan kan dia memberi contoh tuh yang ditawarkan. Misalnya kalau kehilangan ijazah, kalau ada masalah dengan SPP apa. Kalau ijazah boleh nggak ya nanyain ijazah dia? Iya kan? Keren kan? Kayaknya perlu ya kan? Iya. Iya, kalau kita kan jelas, ya kan? Ya. Terima kasih. Ini buktinya siaran kita live dan terbuka, ya kan? Gitu. Jadi langsung tidak menutup, ya kan? Tidak dipagar-pagari, ya. Nah, tapi kan gini, kalau kita kan jelas ya, UI, UGM, itu kan clear. Kalau dia sudah katanya di AMDIS.
Nggak jelas. Tapi ijazahnya dari London, Bradford. Di samping itu mana dia sih wujudnya? Mana wujudnya pernah ditunjukkan. Tapi kan itu kan kita tahu itu ijazah kayak gitu kan ya bisa aja lah gitu. Dan ternyata iya, menerbitkan surat bahwa itu setara dengan SMK. Ini kan konyol. Nah, itulah. Padahal yang di klasifikasi setara SMK itu mah padahal yang konon itu S2-nya, Bu. Yang dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal kan ternyata di Sydney dia cuman harusnya 6 bulan kursus. Nggak sampai. Itu kan matrikulasi. Ada program namanya Inserts. Insertnya sudah nggak ada sekarang. Dan dia nempuhnya setahun. Wis tutup, Bu. Dia nempuhnya setahun. Harusnya 6 bulan, nempuhnya setahun. Ini kayak SMA aja. Dia dulu SMA di Solo 2 tahun, kemudian terusin lagi SMA lagi 3 tahun di Singapura. SMA kok 5 tahun sih? Tanda tanya. Nah, bolehkah itu? Tapi yang paling penting, Bu, kalau ada orang bertanya ijazah saja, misalnya nanti ada orang bertanya, yang paling penting tanyain dong ke dia, gitu loh. Fufu Fafa itu siapa? Itu. Karena gini, Bu, sekarang mulai ada nih gerakan, menurut saya gerakan bawah tanah yang muncul ke atas tanah. Ya, iya, yang YouTuber atau influencer atau buzzer tepatnya, buzzer ilmu hitam nih ya. Yang mungkin kayaknya udah cair nih, Bu. Ya, karena mereka mulai menyerang terus nuduh, oh Fufu Fafa itu Roy Suryo. Iya toh? Nah, makanya terus ada yang sok nantang-nantang. Kita uji pakai laptop gitu katanya gitu. Ibu-ibu itu cewek itu. Ya cewek. Terus ayo ada yang nantang gitu. Tapi terus kan ditanya sama ayo tunjukkan saja Bu anunya apa. Terus dia bilang, "Enggak, kalau nanti saya keluarkan nanti akan di take down." Loh, gimana? Katanya mau menunjukkan. Katanya mau menunjukkan. Betul. Jadi gini. Nah, makanya itu. Dan yang menarik nih, Bu. Kan ada kemarin seorang TikToker cewek ya, masih muda ini lulusan fakultas jurusan Ilmu Komunikasi Pakuan, Bogor. Dia dengan tegasnya tadi dia bilang, "Fufu Fafa itu Roy Suryo." Gitu. Iya, bahkan dia yang Roy Suryo sekarang ditahan 9 bulan gitu ya. Masih untung nggak 9 tahun gitu ya. Nama dia Intan Srinita. Iya. Dan orang banyak sekali, ini perlu diketahui ya, di UI Wajah. Banyak sekali dorongan ke saya, bahkan ada yang sudah beberapa lawyer bahkan mendorong saya, "Mas, saya jadi kuasa hukumnya ya." Bahkan sudah kita buatkan surat kuasanya. Tapi Bu, saya mengatakan begini, ya. Sebenarnya adalah saya ikut membuat undang-undang ITE, dan saya pernah jadi korban undang-undang ITE. Tapi saya memang tidak akan menggunakan undang-undang ITE untuk menjatuhkan orang atau membuat sulit orang. Jadi biarkan masyarakat itu yang kemudian melakukan pengadilan sosialnya. Dan ternyata siap Ibu. Kalau misalnya ada orang lain yang mau mengadu, bagi saya silakan, ya. Karena udah banyak juga nih yang untuk, "Mas, nggak apa-apa, nanti kita bikin form pengaduan atas nama masyarakat ini karena itu sudah menyebarkan hoax." Itu bisa, ya. Itu bisa, ya, karena sudah membuat gaduh. Tapi kemarin anaknya ini ternyata yang dari Bogor ngupload lagi, ya. Dia minta maaf. Belum apa-apa sudah minta maaf. Ya, saya bilang gini, nggak apa-apa, Intan Srinita silahkan belajar dari pengalamannya. Lain kali hati-hati. Tapi saya juga bilang gini, mungkin dia lebih baik jadi contoh, mungkin jadi duta hoax juga. Kalau Gunawan Satbor itu jadi duta itu judol, nah dia mungkin jadi duta anti hoax, ya, duta anti hoax, dan diikuti oleh para pembuat hoax yang lain. Ada loh Bu, dosen S2 dari UI juga. Iya, inisialnya AA. Itu yang bikin hoax juga. Yang dulu dipukulin di depan DPR itu loh. Saya tahu. Iya. Dan beberapa tahun yang lalu. Iya, dan kayaknya pemikirannya udah agak menurun dia kayaknya. Kan udah kudet, Bu. Udah kudet tuh kurang update. Iya. Nyatanya ngungkap kan dituduh saya itu salah dalam sidang. Kemudian
Lah ya dia itu ngambil keterangan dari yang salah atau terus dia ambil kasus misalnya artis yang katanya saya melakukan sesuatu terhadap artis itu. Kan ya kebalik-balik dia ambil. Ya, menurut saya dia baiknya belajar pada Intan Srinita ini. Si buta tadi ya? Buta tadi, anak kecil tapi malah bisa apa ya mengerti sebelum kan sebelum saya pun beraksi dan saya memang nggak akan beraksi ya gitu. Tapi kalau masyarakat silakan. Ini bukan lawan lah. Kita Bu masih banyak perkara yang jauh lebih besar. Iya kan, masalah PIK. Ya kan? Nah, kemudian PIK 2. Kemudian masalah PKI gaya baru yang tadi disampaikan oleh Prof TB, ya kan, oleh Bang TB. Masalah yang lain kan masih banyak, Bu. Kalau masalah remeh-temeh kayak gini, biarin dilawan sama teman-teman aja dah. Buat rame-rame, ya kan? Nah, tapi yang paling penting sekarang gini, Bu. Kan Fufu Fafa ini berarti kan belum jelas, ya kan? Kalau menurut masyarakat, belum jelasnya apa? Saya sudah menjelaskan ini 99,9% itu Wapres, ya kan? Tapi kan Wapresnya belum ngaku. Iya, belum ngaku. Berarti belum jelas kan? Belum ngaku, belum jujur gitu aja. Jadi karena dia sekarang udah buka kesempatan masyarakat. Nah, boleh bertanya dong. itu Bu. Boleh Bu. Jadi ini menarik sekali nih. Jadi Ibu selaku Wiwatch mungkin kan menyarankan masyarakat kan? Iya, boleh nggak gitu? Siapa sih Bapak itu? Iya. Tapi jangan sampai Bu. Ketika kemudian ditanya ke sana, kemudian dia menjawab dengan ini Bu. Nah, ini menarik ini Bu. Saya buka kaos. Oh iya. Fufu Fafa nanti akan dijawab begini. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, jangan sampai kemudian orang kedua kita malah jawabnya gini. Jadi ini Fufu Fafa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Itu. Jadi maka di forum yang terhormat ini, Bu, saya setuju sekali dengan saran Ibu tadi. Mari kita himbau masyarakat ya untuk menanyakan itu yang paling penting. Siapa sih Fufu Fafa? Betul, menurut dia. Karena kan saya sudah menyatakan statement dan itu ilmiah 99,9% dan kemarin sudah saya sajikan juga presentasinya. Kalau ada yang belum nonton, ada yang bilang Roy Suryo itu cuma omong-omong saja, silakan lihat videonya yang waktu ada di DPD Dewan Perwakilan Daerah. Itu detail. Dan ini bocoran dikit Bu, bocoran les. Sebentar lagi kami ini akan diterima oleh salah satu fraksi di DPR. Dan fraksi itu insya Allah akan membawa ini ke dalam rapat di DPR. Nah, mungkin belum paripurna dulu, rapat dulu, kayak pelan-pelan ya. Dari situlah mungkin nanti bisa pakar hukum tata negara itu kemudian mengajukan usulan terhadap kalau rakyat menginginkan pemakzulan, nah di situ. Nah, itu bisa ya? Itu bisa. Bisa. Dan kami juga akan roadshow nanti Bu ke kampus-kampus. Ya, untuk menjelaskan secara ilmiah tentang hasil penelitian kalau Fufu Fafa itu siapa. Walaupun sebetulnya sudah amat sangat jelas. Iya, cuman kan masyarakat banyak nih dikasih apa ya, hoax gitu kan. Gara-gara buzzer itu. Gara-gara buzzer yang belakangnya pakai RP ya. Soalnya kan cair dari itu. Nah, terus gara-gara itu kan yang pakai RP buzzer apa? Terus influencer yang enggak jelas, ada yang ngakunya anak jenderal lah, ada yang ngakunya itu dari Ujang siapa lah, ada yang mantan atau masih dosen UI ya dia ya gitu loh tadi itu ya mantan ya. Nah itu yang udah mengkerut separuh kayak Bapak itu ya kan udah mantan ya itu. Terus kemudian ada yang lain lagi yang nekat bilang kalau itu malah menuduh saya bikin hoax ya. Ayo kita wujudkan, dan kalau dia nantang nggak usah nantang di podcastan, kita tantang di kampus ya kan gitu. Iya, jadi nanti kita akan roadshow, nanti jadwalnya akan kita sampaikan. Kita akan roadshow ke kota-kota ya, ini didukung oleh teman-teman independen ya, pro demokrasi, dan kemudian akan kita bawa supaya nanti jangan sampai kalau ditanyakan yang bersangkutan dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Itu Bu, itu yang penting. Iya. Jadi saya kira dua hal itu Bu yang penting banget ya. Nah, jadi satu, dengan ini kita jaga Pak Prabowo supaya Pak Prabowo tidak kemudian lengah. Iya, itu apa namanya, sedikit saja. Saya ingin bertanya. Siap Ibu. Anda bagaimana? Ya. Itinerary perjalanan beliau. Iya, yang 17 hari itu. Dan yang pertama kalau nggak salah negara pertamanya Cina. Cina ya. Iya. Itu
Kalau bisa diterjemahkan bagaimana? Ya, ini yang agak sebenarnya agak apa ya? Banyak kritik, Bu, gitu. Yang mengatakan ketika di Cina beliau kemudian tanda tangan. Nah, dengan program susu gratis, program makan siang gratis yang dibiayai dari Bu, kita kan sering mendengar no free lunch. Iya kan? Dan ini cocok. Tidak ada makan siang gratis, iya kan? Tidak ada. Jadi kita harus waspada ini, Bu. Ini. Jadi, betul. Jadi kalau boleh kita juga menghimbau, Bu, kita selaku elemen juga teman-teman dari kampus juga, kalau kemarin kampus sudah bisa mengingatkan, ya, sebelum ketika DPR waktu itu mau mengesahkan aturan yang akhirnya sempat waktu itu Kaisang mau diuntungkan, tapi kemudian kampus-kampus bergerak tanggal 22 Agustus dan kemudian ada Garuda biru waktu itu, kemudian peringatan darurat. Nah ini kita angkat lagi, tolong dikaji dari sisi ilmiah. Dari teman-teman kampus, para sivitas akademika, para dokter, profesor, guru besar gitu ya. Tapi yang dokter yang benar, Bu. Ya. Bukan yang dokter satu tahun 8 bulan. Yang BL tadi. Yang lagi ditangguhkan. Moga-moga jangan hanya ditangguhkan, Bu. Ini citra UI loh dipertaruhkan loh, Bu. Nanti keputusan Mbak udah ditangguh. Iya, masa kalau dokter yang benar tuh, wong kita nulis saja, ya. Kemudian nanti kita mau submit di jurnal, kalau itu jurnalnya benar ya Scopus, paling enggak kita 6 bulan. Itu minim. Itu minim. Setelah ada referensi. Iya, setelah ada referensinya, kemudian kita nunggu dia tampil publish, ya kan? Lah ini kok 1 tahun 8 bulan tuh jurnalnya predator itu pasti. Ya udah. Moga-moga ini Dewan Etik UI juga mendengar kan gitu. Himbauan dari UI buat sini. Iya, Bu. Artinya lebih baik, lebih tinggi kualitasnya daripada yang sekarang ini, maksudnya tuh sekarang kan ditangguhkan. Saya setuju, Bu, dan saya setuju meskipun saya bukan dari UI, tapi saya sangat hormat UI memoratorium program itu, ya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah di moratorium ya sebaiknya nggak usah dibuka lagi deh. Ya. Iya, karena ini citra UI loh, Universitas Indonesia, kampus perjuangan yang kita hormati bersama. Yang kemudian jangan sampai kemudian citra kampus perjuangan ini kemudian runtuh dengan adanya rekor cepat sekolah. Ya, global, ya, betul. Tanda-tanya besar deh. Ya, tapi artinya itu tadi, Bu, betul soal itinerary-nya Pak Prabowo. Ya, jangan sampai kemudian nanti perjanjian-perjanjian yang dilakukan itu kemudian kita juga meratifikasi atau katakanlah saya bukan ahli tata negara ya, tapi saya juga banyak mendengar, kita kan boleh belajar kan. Jangan sampai yang dulu Indonesia itu menolak keras 10 dash line itu, ya, 10 titik garis titik yang itu diklaim oleh China, itu kemudian kita mengakui. Lah kalau kita ikut mengakui kan bahaya, Bu. Kita bisa diserang negara-negara yang tadinya tidak mengikuti itu. Tapi ya ini urusannya para ahli luar negeri, para tata negara. Cuman kan ya kita sebagai warga masyarakat, saya juga menyarankan yang jelas Pak Prabowo concern lagi ya dengan dalam negeri. Jangan sampai dalam negeri kemudian dikuasai atau si Fufafa ini ya. Kemudian bahkan nanti karena ini kampanye dia, Bu, untuk 5 tahun lagi. Iya toh? Dari sekarang. Iya, bagi-bagi. Iya, ada buku judulnya ya. Itu loh. Presiden 2020. Aduh. Emangnya siapa? Iya. Udah luar biasa. Jadi memang udah ini ya, intinya kita harus amat waspada dan terus waspada. Iya. Ya. Betul. Karena sebetulnya ini sekarang bahaya, itu mengancam dari luar biasa. Dan jangan kemudian podcast dari UI Watch ini dikatakan orang-orang nyinyir, orang-orang sakit hati, orang-orang yang kalah, sama sekali enggak. Justru kita, Bu, di sini itu cinta terhadap negara. Betul. Ya, saya hadir di UI Watch selaku UI Watch plus gitu kata Pak TP itu, ya, itu kan untuk memperkuat bahwa dari pemikiran para akademisi, pemikiran para alumni, yang ini kan kita untuk memperkuat Indonesia karena Indonesia adalah milik kita bersama. Dan kita melalui ini kita edukasi masyarakat. Siap. Melalui ini kita dengan segala kekuatan yang ada bisa menjaga kedaulatan negeri kita. Insya Allah, betul. Iya. Anugerah ilahi Rabbi. Ya. Saya senang mengatakan negeri kita ini Zamrud Khatulistiwa. Betul, Zamrud. Zamrud Khatulistiwa, anugerah buat kita. Iya, insya Allah begitu. Iya, amin. Saya rasa kita bisa
akhiri. Siap, Ibu. Ya, pembicaraan ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan betul-betul tadi saran-saran dan Ya, kita semua, masuk ya. untuk Roadshow, ya. kampus-kampus dan masyarakat Ya. bertanya Ya. kepada Wapres sekarang di mana ijazahmu? Ya. Supaya tidak dijawab apa? Supaya Pura-pura tidak tahu apa-apa. itu, Bu. Ya. Terima kasih Mas Terima kasih. Sulu, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa akhiri pertemuan ini. Amin. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. benar.